Ya, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Afia. Oke, kali ini kita masuk untuk topik komputer network atau jaringan komputer ya, untuk mata kuliah pengenalan ilmu komputer. Oke. Kali ini ada beberapa yang akan kita pelajari dan kita diskusikan. Yang pertama, apa sih outcome dari topik kali ini? Yang pertama adalah untuk mengilustrasikan kegunaan dari jaringan komputer, begitu ya. Kemudian mendiskusikan tujuan dari komponen yang dibutuhkan sehingga komunikasi, terutama data communication itu bisa berhasil dilakukan. Kemudian mengilustrasikan bagaimana stack of network protocol layers itu bisa bekerja bersama. Kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi transmisi data yang digunakan secara medium transmisi data yang biasanya digunakan dan device-device untuk komunikasi. Kemudian juga membedakan antara client server dan juga peer-to-peer network. Mungkin Anda sebagian sudah pernah mendengar begitu ya, client server dan juga peer-to-peer. Kemudian juga untuk menggunakan LAN network communication yang memang luas gitu, yang widely gitu ya, dan juga memahami gitu konsep dari internet backbone, NSP, ISP, dan router. Ya, dan juga various option untuk mengakses dan berhubungan atau mengkoneksikan dengan internet. Nah, ini kurang lebih nanti yang akan kita bahas dan ini adalah menjadi tujuan atau target luaran outcome pada kali ini, begitu. Nah, pertama adalah terkait dengan network dan communication. Jadi memang komputer network itu seperti ya jaringan komputer gitu ya, itu kita bisa anggap merupakan kelompok dari suatu sekelompok komputer gitu ya, yang terkoneksi atau berhubungan gitu ya, bersama terkoneksi connected together, yang tujuannya adalah untuk berkomunikasi, kemudian pertukaran data dan sharing resource ya. Nah, di sini ada beberapa keyword gitu ya. Yang pertama adalah komputer itu bisa berkomunikasi. Jadi komputer communication. Jadi sebelum kita masuk ke komputer network, kita akan memahami dulu apa itu komputer communication. Jadi apa itu komputer communication gitu ya? Proses di mana dua atau lebih komputer gitu ya, or devices itu mentransfer data uh, atau instruksi gitu ya, melalui suatu medium gitu ya. Jadi di sini gitu ya, eee, 2 atau lebih komputer gitu ya, atau devices yang lain misalnya ya HP atau mobile phone dan yang lain itu mentransfer data atau instruksi gitu ya, karena kan yang ditransfer itu bisa berupa data, bisa berupa program, instruksi melalui suatu medium ya. Kemudian berikutnya kita lanjut ya. Jadi dengan adanya tadi, komputer itu bisa berkomunikasi, maka komunikasi itu kan nanti membentuk jaringan gitu ya, membentuk, koneksi-koneksi atau komunikasi itu membentuk jaringan, ya. Nah, jadi, dengan jaringan itu nanti akan dapat, memungkinkan ya untuk mengakses data dari resource yang berbeda, kemudian software juga bisa sharing gitu ya, kemudian sharing hardware, kemudian juga di sini kita memungkinkan untuk komunikasi lewat personal communication gitu ya, lebih mudah untuk membackup data, collaborative work ya, jadi Anda sudah biasa sekarang mungkin melakukan tugas kelompok, apalagi pada saat masa pandemi, semua online, itu dikerjakan bersama misalnya melalui collaborative work, misalnya menggunakan Google Doc atau mungkin Office 365 yang outline atau cloud begitu ya. Nah, kemudian kita akan belajar atau diskusi terkait komponen dari sistem komunikasi begitu ya. Jadi ada beberapa komponen. Yang pertama adalah device yang akan mengirim eee, data atau instruksi tersebut gitu ya. Jadi tadi kan komunikasi itu adalah mengirim data gitu kan. Nah, ini adalah yang jadi harus ada device-nya. Nah, ini sending device-nya.
Kemudian berikutnya adalah communication device yang berada di sending side-nya. Jadi si sending device-nya itu harus ada alat komunikasinya gitu kan ya. Istilahnya rumah itu kita mau mengirim makanan dari rumah kita ke tetangga gitu istilahnya, tetangga kita. Berarti kan untuk berkomunikasi harus ada pintu ya, pintu di rumah kita. Kalau misalnya nggak ada, nggak bisa gitu ya. Jadi ini ada communication device, alat untuk komunikasi on sending side-nya. Kemudian ada communication channel. Communication channel ini maksudnya apa? Yaitu medium untuk berkomunikasi gitu ya. Ini harus ada kalau misalnya kita mau mengirimkan makanan, maka harus ada channel-nya gitu. Kita ingin memberikan itu berarti ada jalan dari rumah kita menuju rumah tetangga kita gitu kan. Kalau misalnya tidak ada jalan, misalnya terhalangi oleh, apa ya, sungai atau apa gitu, ya nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah, communication device on the receiving side. Jadi, yang di receiving gitu ya, di, device, alat komunikasi yang akan menerima gitu, yang menerima. Nah, juga tentu ada, apa namanya, receiving device-nya gitu. Oke. Kemudian berikutnya adalah, kita akan masuk ke network protokol. Jadi mungkin Anda sudah pernah mendengar yaitu protokol jaringan atau network protokol. Jadi semua komunikasi ya, kegiatan atau aktivitas komunikasi dalam jaringan itu diatur oleh atau policy-nya gitu ya, diatur oleh protokol ya. Jadi protokol itu kan memang aturan gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang pada saat pandemi itu ada protokol kesehatan. Jadi protokol atau aturan yang, dia itu atau apa ya, policy gitu ya yang itu harus dijalankan sehingga kita agar tetap sehat, itu kan itu istilahnya itu protokol kesehatan. Nah sekarang kalau network protokol itu, berarti, protokol, untuk jaringan gitu agar kita bisa tetap berkomunikasi gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya, apa sih isinya gitu ya. Jadi, protokol an agree upon format or set of rules for transmitting data between two devices. Jadi, kalau, itu adalah isinya adalah aturan ya dalam mentransmisi data di antara dua devices gitu ya. Nah, di sini ada human protocol, dan juga, protokol jaringan komputer. Nah, ini kalau misalnya untuk komunikasi aja gitu ya, komunikasi yang human protocol ya, itu kan pertama, kita mengucapkan "hai" gitu ya, maka ini, data ini akan ditransmisi menuju ke receiving, kemudian kita terima "hai", kemudian, ini akan dilanjutkan gitu ya, high-nya mau dilanjutkan ke mana, gitu ya. Nah, ini juga connection request, connection respond, kemudian get, masuk get, kemudian ya. Nah, ini jadi itu yang disebut dengan protokol. Nah, protokol itu memiliki lapisan atau layer-layer gitu kan ya. Jadi, eee layer yang paling bawah itu adalah physical ya, dari yang bawah sampai misalnya ini ke atas. Misalnya di sini adalah, protokol layer begitu ya, eee, yang, dilihat dari 2 sisi, yaitu klien dan juga server. Nah, pada saat mengirimkan data atau instruksi ya, itu tidak serta-merta bongkoan gitu ya, istilahnya datanya full kita kirimkan, itu tidak. Tapi data itu juga kita potong-potong, datanya itu dipotong-potong. Sehingga di situ juga salah satu peran protokol bagaimana memotongnya dan bagaimana nanti mengassembly-nya. Jadi di sini ada physical communication link, ini adalah client side dan server side. Misalnya di sini kita ingin kita ingin merequest, kita ingin membuka web ugm.ac.id begitu ya. Apa namanya? Kita dari sisi ya server mengirimkan filenya, kemudian membagi datanya itu ke dalam paket kan gitu. Kemudian route its paket di dalam jaringan, kemudian transmit ke dalam linknya. Nah, ini linknya ini kita salurkan melalui physical communication link. Di sisi klien ini diterima paketnya, ya, diterima paket, on a link, kemudian diterima paketnya di dalam net ya, apa namanya,
jaringan, kemudian diassembly ya, dirakit gitu ya, dirangkai paketnya, sehingga kemudian finally kita mendapatkan file yang sama seperti yang dikirimkan dari sisi server. Oke. Kemudian di sini ada beberapa layer untuk transmisi data gitu ya. Jadi yang tadi kita ilustrasikan di sini dari kita mengirimkan file misalnya dari server ke klien. Nah ini kita bisa bagi begitu ya, kita ini ditentukan apa namanya, kita mengetahui ada beberapa layer. Yang pertama adalah physical ya, signal transmission, kemudian ada data link, kemudian IP, TCP, dan data transmission ya. Jadi memang setiap layer itu punya aturannya dan punya service tertentu yang ia lakukan, service atau tugas tertentu, ya, yang berbeda antara satu layer dengan yang lain, begitu. Dan memang kelanjutan atau sequence ya, maksudnya dalam arti seperti di sini kita dari mengirimkan file ini dipotong dulu menjadi paket, kemudian baru dilanjutkan ke jaringan, kemudian ke link, kemudian baru physical communication link, gitu ya. Oke, untuk layer ini nanti Anda akan pelajari di lebih detail di jaringan komputer. Kemudian pada mata kuliah ini kita coba untuk introduce gitu ya, mengenalkan atau overview sedikit gitu ya, apa sih yang dilakukan di komunikasi data di jaringan komputer. Jadi terdapat kalau layer dari protokol gitu ya, untuk berdasarkan OSI itu ada 7 layer gitu ya, ada 7 layer. Jadi yang pertama adalah application layer, ini adalah di application layer, jadi data misalnya di software, kemudian ada presentation layer, session layer, nah ini ada transport layer, network layer, data link layer, dan yang paling bawah adalah physical layer. Jadi ada 7 layer atau lapis ya, 7 lapis dari OSI atau C. Nah, di sini tadi ya dibagi menjadi 7 layer dan memiliki fungsi yang terpisah antara satu layer dengan yang layer yang lain. Jadi ini adalah contoh-contoh apa namanya, protokolnya gitu ya. Jadi yang dari yang 7 itu ada HTTP, kemudian ada presentation, ada ASCII, session ada SSL ya, transport, network ya, data link, dan physical. Jadi yang dari ini tadi dari atas, dari yang dekat dengan user sampai ke physical ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah bagaimana jaringan itu bekerja bersama-sama gitu ya. Example how network protocol dapat bekerja bersama-sama gitu. Jadi gimana sih caranya gitu ya, ilustrasinya atau konsepnya gitu ya. Karena nanti kalau terkait dengan apa namanya, prakteknya itu nanti Anda akan pelajari di jaringan komputer gitu. Jadi praktikum sistem komputer dan jaringan gitu ya. Jadi di sini misalnya kita punya ada klien ya kok di komputer kita, kemudian di sini adalah ada web server gitu ya. Nah, kita ingin mengirimkan email gitu kan ya. Nah, ini server message, kita mengirimkan message gitu ya. Nah, jadi yang Ethernet itu yang bawah itu adalah mengkontrol how devices ya, seperti adapter card, router gitu ya, dapat mengakses media gitu ya. Nah, sedangkan yang TCP IP itu berarti tadi di layer yang atasnya ya, yaitu layer network dan transport ya. Kalau Ethernet kan di layer data link, jadi atasnya yaitu layer network dan transport. Itu komputer menggunakan standar TCP IP untuk mengestablish koneksi ya dengan web server dan menyimpan request web page-nya gitu ya, membagi web page ke dalam paket, memprovide alamat untuk setiap paketnya. Jadi nanti kan paket-paketnya dipotong jadi paket, otomatis paketnya ditambahin alamat gitu kan ya, karena tujuannya agar bisa di-reassemble lagi gitu. Nah, kemudian untuk communication software yang atasnya lagi ya, misalnya web browser, program, Anda merequest web page-nya gitu ya. Oke.
Jadi contohnya yang paling atas itu HTTP, FTP, dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya ada communication channel. Jadi ini adalah channel atau media transmisi yang membawa sinyal ya. Kemarin kita sudah pada sebelumnya kita sudah belajar ada sinyal analog, kemudian kita convert menjadi digital atau yang kita anggap dia discrete gitu ya. Kemarin kan analog adalah continuous, sedangkan digital adalah discrete. Nah di sini speed kecepatan gitu ya akan di mana sinyalnya itu dapat berubah dari tinggi menjadi rendah. Nah, itu yang akan kita sebut menjadi frekuensi sinyal. Nah, sedangkan bandwidth gitu ya, itu bandwidth itu ya mungkin Anda sudah sering mendengar sih ya bandwidth-nya berapa besar apa tidak gitu kan. Nah, ini adalah sejumlah data yang that can transmit ya over the channel ya. Dan ini memang diukurnya berarti ukuran datanya karena ini adalah the amount of data that can transmit melalui channel tersebut. Nah, kemudian latency itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sinyal untuk travel dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, memang transmisi media itu bisa berupa wired atau wireless ya. Anda rasa sudah sering menggunakan misalnya kabel ya, ada spare kabel atau coaxial kabel atau yang fiber optik gitu ya, yang wireless ada infrared, radio wave, microwave gitu ya. Jadi itu terkait dengan communication channel. Kemudian ini kita detailkan, jadi untuk kabel transmission media ini ada yang two pair kabel, nanti Anda belajar, saya rasa di praktikum juga gitu ya. Kemudian coaxial kabel dan fiber optic kabel gitu ya. Kemudian adalah wireless transmission media. Ini juga ada infrared, radio frekuensi, nanti ada kemudian nanti ada Bluetooth, ada cellular phone radio, ada WiFi gitu ya. Kemudian juga ada microwave, dalam arti di sini bukan microwave tidak hanya untuk microwave untuk memanaskan makanan ya, tapi dalam arti di sini adalah microwave ini berarti dia memang signal carried in high frequency electromagnetic wave ya, sehingga dia memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Ini biasanya terkait dengan komunikasi satelit begitu. Oke, kemudian berikutnya adalah di sini adalah transmission rate ya. Jadi ada rate-nya atau ukurannya mulai dari yang kecil gitu ya sampai yang besar gitu ya rate-nya ya. Nah, kita bisa lihat gitu ya. Memang kelebihannya kalau kabel itu mungkin lebih stabil ya, karena kalau dia sinyalnya tidak kalau yang wireless dia kan tergantung sekali dengan akan lebih mudah sinyalnya itu terhalang gitu ya kalau ada beberapa obstacle gitu ya. Kemudian ada network card ya, jadi seperti Anda bisa cek gitu ya, unique address dari laptop atau komputer Anda gitu ya. Jadi ada MAC address, media access control ya, untuk mengidentifikasi, nah ini untuk mengidentifikasi komputer di jaringan. Jadi nanti ada alamat fisik ya, jadi ada physic address dan ada network address. Nah, untuk fisik address-nya ini yang MAC address ini gitu ya. Jadi ini nggak bisa diubah gitu ya. Jadi setiap kartu itu memiliki unique address, MAC address gitu ya. Sedangkan yang network address seperti alamat IP gitu itu yang bisa berubah tergantung jaringannya gitu ya. Ini adalah Ethernet card adalah contoh dari contoh MAC address gitu ya, 48 bit address ini bisa representasinya bisa direpresentasikan seperti ini. Kemudian communication devices ya, nanti ada wireless access point ya. Jadi mungkin Anda punya ya atau di rumah kadang menggunakan gitu ya. Jadi kita pakai
access point gitu ya. Dia mentransfer data wirelessly to wired network gitu ya. Jadi ini access point, kemudian router ya. Ini router nih yang mengkonekkan komputer atau router yang lain untuk ya namanya router gitu ya, untuk merutekan atau kan rute terhadap data gitu ya. Eee, Kadang bisa disebut dengan switch atau hub. Nanti ada perbedaannya gitu ya. Apa sih switch dan hub itu? Nanti Anda akan belajar lebih detail pada saat eee, jaringan komputer ya, gitu. Nah, kemudian ini mungkin yang terkait dengan tipe-tipe atau jenis jaringan komputer ya. Jadi Anda juga harus bisa membedakan common types-nya, ada yang LAN ya, local area network, itu memang hanya lokal ya, seperti di rumah, di building gitu ya. Biasanya menggunakan kabel atau wireless media gitu, jadi memang ini adalah LAN lokal area network ya. Sedangkan WAN, Wide Area Network gitu ya. Nah, ini yang sudah mulai lebih luas, wide ya. Jadi memang coveragnya lebih luas gitu. Dan ini sudah menggunakan using long distance transmission media tooling komputer. Ya, jadi di sini saya sudah pakai cellular connection, kemudian komunikasi satelit gitu ya. Nah, internet itu apa? Internet itu adalah the world's largest one. Jadi sebenarnya LAN-LAN itu nanti kan bergabung menjadi atau kita bisa satukan jadi satu WAN. Nah, WAN-WAN itu ya, wide area network itu seluruh dunia itu nanti menjadi internet gitu. Kemudian ada struktur gitu ya, struktur jaringan. Yang pertama adalah client server network. Nanti yang kedua adalah peer to peer gitu ya. Jadi kita akan pertama akan bahas dulu terkait client server. Untuk client server network ini memang ada komputer yang kita sebut dengan klien dan nanti klien-klien tersebut itu akan terkoneksi terhadap suatu server gitu ya. Jadi biasanya klien melakukan request for service ya yang disediakan oleh server begitu. Nah, kemudian nanti klien dapat mengakses file atau aplikasi atau program dari servernya gitu ya. Misalnya print server atau file server, application server gitu ya. Nah, ini beberapa software gitu ya. Jadi nanti ada DNS ya untuk memberikan domain ya server, ada file server, FTP, web server ya. Jadi Anda uh, mengakses web, email server, print server, database server, network server, dan service yang lain juga yang memungkinkan. Kemudian yang satunya adalah peer-to-peer gitu ya. Nah, kalau peer-to-peer berbeda dengan yang client server. Jadi kalau client server itu ada klien, ada servernya, di mana klien biasanya request ke server untuk mengakses suatu data atau service tertentu yang disediakan oleh server. Sedangkan kalau peer-to-peer, jadi ya peer itu berarti apa sih? Teman gitu ya, teman. Jadi nggak ada klien, nggak ada server gitu. Jadi memang di sini adalah peer. Setiap komputer itu seolah-olah bisa menjadi klien dan seolah-olah bisa menjadi server sendiri gitu. Nah, jadi ini bisa saling sharing gitu ya. Nah, ini untuk peer to peer ya, berarti si contohnya ini ya, berarti satu komputer dia bisa mengakses komputer yang lain. Nah, ini untuk menjalankan peer to peer maka harus menjalankan software P2P software gitu ya, yang karena itu terkait dengan nanti protokolnya. Jadi salah satu contohnya apa, yaitu BitTorrent ya. Saya yakin Anda pasti pernah menggunakan ya BitTorrent ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah di sini kita coba summary gitu ya tipe-tipe network. Jadi tadi ada LAN, WAN, kemudian secara geografik ya, jadi LAN, WAN, dan internet. Kemudian secara struktur itu bisa client server atau P2P. Kemudian untuk berdasarkan transmission medianya gitu ya, itu kita bisa wire atau menggunakan kabel dan ada juga yang wireless gitu ya. Tadi yang two-spare, coaxial, fiber optic cable atau yang radio frekuensi, microwave infrared. Kemudian untuk bandwidth ya, itu ada yang broadband, ada yang narrowband ya.
Oke, kemudian berikutnya ini adalah, tadi yang saya sampaikan, internet itu apa sih, gitu ya. Jadi memang dia, the largest one wide area network. Intinya apa? Yaitu adalah interconnected network dari thousands of local, regional, national, and international network. Jadi memang dia gabungan dari semua. LAN itu kan nanti jadi one, gabungan dari one, ya. Jadi connect computer to almost, every country in the world, ya. Oke. Kemudian adalah, infrastruktur dari internet ya. Ya ini, Anda mungkin pernah mungkin berlangganan gitu ya, di rumah atau mungkin, saudaranya itu ada pakai ISP atau something gitu ya. Jadi gini, internet, itu pasti punya internet backbone gitu ya, internet backbone, jadi internet backbone itu yang terdiri dari high speed fiber optic gitu ya, dan ini memang, di-maintain oleh network service provider. Jadi memang usually major telecommunication companies or, government, misalnya Telkom ya gitu, ada internet backbone-nya apa. Kemudian selain, internet backbone itu nanti, juga konten regional and local communication link. Jadi kayak local telephone system, cable television line, mobile phone system, dan satelit ya, dimaintain oleh ISP, internet service provider ya, eee, misalnya seperti banyak ya ISP misalnya di Jogja juga banyak, apa itu Citranet atau apa ya, nggak tahu masih ada nggak ya Citranet. Terus atau mungkin, ya provider-provider yang mem-provide apa, IndiHome gitu ya. Nah itu juga bisa, itu, anak perusahaan dari Telkom ya. Nah, kemudian, large, ISP connect directly to NSP backbone. Jadi tadi kan internet backbone, kemudian kita ada NSP. Nah, ada ISP gitu ya, internet service provider. Itu yang ISP yang direct ini langsung, tetapi kalau yang smaller connect ke larger ISP router gitu ya. Nah, end user connect dari komputer to USB kabel untuk mendapatkan internet akses. Jadi, Anda bisa tahu di sini perjalanan kita untuk mencapai ke internet ya, tetapi itu dilakukan sangat cepat sekali, gitu. Ya ya service provider ya, mungkin nggak tahu Anda gunakan apa, berapa provider itu ya, itu juga sama. Nah, di sini misalnya bagaimana sih kita me-request, bagaimana kita memiliki request dan itu dikirim melalui, internet. Ini contohnya. Jadi step pertama mengirimkan, si sending device itu mengirimkan request dari komputer kita, misalnya kita mau buka, SIM master, oke, itu kita mengirimkan request. Kemudian dia kan akan dilanjutkan ke ISP, ISP-nya nanti gitu ya, eee, apa namanya, eee, me me apa namanya, meninggalkan ISP nanti melalui, microwave station gitu ya. Nah, sampai dia mencapai internet backbone gitu ya. Nah, di sini dan ini ada NSP. Nah, ini sampai ke internet backbone gitu. Jadi melalui T1 line gitu ya. Kemudian mencapai internet backbone, kemudian, request travel over 3 T3 lines gitu ya, the internet backbone, dilanjutkan sampai finally gitu ya, di NSP, kemudian ke ISP lagi, kemudian di sini ada, yang kita, sampai ke yang kita request, gitu ya. Oke. Kemudian ini ada beberapa internet access option, beberapa option, jadi ada dial up connection gitu ya, ada ISDN atau DSL connection dan cable connection dan koneksi yang lain seperti cellular service, satellite connection service gitu ya. Dial up connection ya berarti yang, pakai standar telepon line gitu ya, mungkin apa ya, Speedy ya dulu ya, Telkom Speedy gitu ya. Kemudian ISDN and DSL connection gitu ya, saya sebenarnya kurang mengikuti ya perkembangannya, jadi sekarang saya lebih sering menggunakan cellular service gitu ya, dibanding dengan, service yang lain. Kemudian cable connection ya, ada cable TV service, networking company, satellite service provider, dan, yang lain juga ya.
Kemudian berikutnya adalah dial up ini untuk mendetailkan gitu ya bagaimana cara kerja dari dial up connection gitu. Ya, oke ini adalah komputer kita, dan modem, kemudian ini adalah koneksi ke telepon. Jadi kan biasanya dicolokin gitu ya, ditancepin ke koneksi atau portnya telepon. Nah, ini dial up. Nah, ini nanti diterima di ISP modemnya sana, ISP router. Nah, kemudian nanti dikoneksikan ke internet. Jadi memang ini apa namanya, melalui perjalanan ya menuju internetnya. Kemudian kalau kabel internet service ya, ini contohnya ya, kabel internet service itu mendistribusikan broadband internet akses melalui infrastruktur yang sama that over cable television service ya. Jadi agak berbeda di sini adalah cable television service. Jadi ini television set up box dengan kabel modem ya kita bisa tahu. Nah, ini melalui cable television service ya. Kemudian jadi berbeda kalau yang sebelumnya adalah dial up, ini yang kabel ya. Oke. Berikutnya adalah di sini adalah beberapa apa ya summary gitu. Ini nih mungkin apa namanya? Saya hanya mengambil dari textbook. Jadi ini sudah mungkin kurang relevan ya termasuk apa terkait dengan installation monthly fee gitu ya. Apakah harganya ini mungkin kan sudah berbeda gitu dengan yang di apa namanya textbook ya. Tapi kurang lebih kalau terkait downstream, upstream, downstream speed gitu ya, actualnya latency tadi ya, short video download itu mungkin masih masih ya, mungkin masih agak sedikit relevan lah ya, masih bisa kita katakan relevan sih ya dibanding dengan yang V-nya. Kita bisa lihat di sini dial up, dia memang yang paling kecil gitu ya, ISDN, DSL, kabel, satelit gitu ya, dan di sini ada WiMAX ya. Ya nanti kalau Anda tertarik ke bidang jaringan ini sangat sangat apa namanya bagus sekali ya. Kemudian gitu ya, di sini sepertinya sudah selesai gitu ya. Jadi ini terkait dengan tadi ya bagaimana jaringan, device-nya, layer-layer yang ada di jaringan, kemudian juga bagaimana kita bisa sampai ke internet begitu ya, mengkoneksikan diri ke internet. Mungkin begitu dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.